Selamat malam semuanya, terutama kepada anak-anak yang Bapak banggakan dan khususnya terlebih untuk anak-anak kelas 8. Saya kesempatan kali ini akan menjelaskan PJJ prakarya untuk besok. Untuk prakarya kelas 8A sampai kelas 8C itu setelah PTS semester 2 akan mempelajari tentang limbah keras, ya, bahan limbah keras. Itu akan ada videonya nanti, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5 untuk kelas 8D sampai kelas 8I, ya, tentang pengolahan bahan makanan yang sudah ada di papan tulis ini: serealia, umbi, dan kacang-kacangan, ya. Baik, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit materinya, lalu akan Bapak sampaikan tugas apa yang kalian lakukan nanti di rumah masing-masing. Oke, yang pertama adalah pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makan siap dikonsumsi. Itu sudah pasti kalian sudah tahu, ya. Dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan, ya. Untuk bab 4 dan bab 5 ini, ya, hampir sama seperti yang sudah kalian baca sebelumnya di Google Drive. Itu ada 3 bahan pangan yang akan kita jelaskan atau kita pelajari, yaitu serealia, umbi, dan kacang-kacangan, ya. Apa sih itu serealia? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau rumput yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat, ya. Contohnya adalah padi, ya, jagung, dan lainnya. Lalu yang kedua, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Ya, organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Ya, umbi-umbi yang sudah kalian tahu, misalkan singkong, ubi jalar, dan sebagainya. Lanjut, kacang-kacangan, ya. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak, ya. Contohnya adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan mengolah bahan makan dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan, ya. Jadi mengolah pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi bisa dihasilkan jenis produk yang memiliki potongan pipih tebal atau tipis. Lalu ada juga yang butiran besar, ya. Tebal tipis itu contohnya jagung pipih, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan lainnya, ya. Kalau butiran besar itu contohnya adalah granula, sawut, dan lainnya. Lalu ada satu lagi butiran halus, yaitu jenis tepung, serealia, dan umbi-umbian. Lalu di dalam zat makanan itu sendiri terdapat beberapa kandungan yang penting, contohnya karbohidrat, protein, kalsium, dan sebagainya. Oke, selanjutnya teknik mengolahnya, ya. Ada 2, teknik panas basah dan panas kering, ya. Contohnya untuk panas basah itu merebus. Lalu ada merebus dengan cairan, ada menyetup atau menggulai, ada mengukus, dan lain sebagainya. Ya, lalu untuk teknik panas kering itu contohnya adalah menumis, memanggang, membakar, dan lain sebagainya. Lalu beberapa hal yang penting untuk pengolahan bahan pangan atau penyajiannya itu, contohnya adalah kombinasi warna, bentuk, tekstur, kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makannya, hiasan atau garnish, dan penyajian. Baik, untuk materi lengkapnya kalian bisa download di Google Drive yang sudah pernah saya kasih. Tapi kalau misalkan lupa, nanti saya akan berikan kembali.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas atau PJJ yang akan kalian lakukan di rumah mengenai bab 4 dan bab 5 ini. Ya. Tugasnya untuk kelas 8D sampai kelas 8I. Ya. Yang pertama adalah kalian coba buat bersama orang tua kalian atau kalian bisa buat sendiri makanan yang bahan dasarnya itu dari serealia, ubi atau kacang-kacangan bebas ya. Lalu setelah itu kalian foto meja makan beserta makanannya, susunannya yang sudah rapi beserta ada nasi, ada minumannya, ada misalkan tisu, lalu ada taplak mejanya, ada hiasan bunganya dan lain sebagainya. Intinya susunan meja yang sudah rapi. Lalu setelah itu kalian berfotonya itu harus ada foto kalian di sebelah meja makan ya. Tidak harus di atas meja makan. Misalkan kalian tidak punya meja makan, kalian boleh foto di bawah ya, di karpet bersama keluarga boleh atau sendiri juga boleh. Ya, intinya ada foto makanan ya, susunan makanan dan juga foto kalian sendiri di sebelahnya. Nanti akan Bapak contohkan bagaimana cara untuk fotonya ya. Setelah itu fotonya kirim ke WhatsApp, nanti ada penjelasannya di web ya. Di WhatsApp itu kalian jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya ya, nama dan kelasnya. Lalu setelah itu kalian buat di kertas folio atau kertas HVS ya, mengenai pendapatmu apa yang sudah kalian atau orang tua kalian buat ya. Apa saja sih yang sudah kalian buat di rumah kalian itu ya, dari serealia, ubi atau kacang-kacangan ini ya. Lalu berikan pendapatmu bagaimana rasa makan ya, bagaimana kalian merasakan makan bersama keluarga ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Kan sekarang lebih sering berkumpul dengan keluarga, bagaimana pendapat kalian makan bersama dengan keluarga ya. Lalu setelah itu ya, kalian bisa jelaskan bagaimana cara membuatnya ya. Jadi yang ditulis di kertas folio atau kertas HVS yang pertama adalah makanan apa saja ya, makanan apa saja yang dibuat ya. Yang kedua itu adalah cara membuatnya ya, cara membuatnya. Dan yang ketiga itu adalah pendapat kalian makan bersama keluarga di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi di dalam kertas folio atau kertas HVS itu ada 3 yang kalian tulis, 3 poin yang sudah kalian tulis. Nanti saya akan sampaikan di web hal-hal yang penting mengenai PJJ prakarya untuk bab 4 dan bab 5. Oke, sekarang saya akan contohkan cara untuk fotonya ya. Oke, sekarang saya akan contohkan bagaimana kalian untuk mengerjakan tugas PJJ ya. Jadi contoh, ini meja makan saya karena kecil, jadi muatnya hanya segini. Ada nasi, ada lauk, ada air minum, gelas, hiasan, piring boleh ditata seperti ini ya, dengan sendok dan garpu di sebelahnya. Nah, nanti kalian fotonya seperti ini. Jadi di sebelah meja makan kalian duduk seperti ini ya. Kalau meja makannya di atas nggak apa-apa, kalau meja makannya di bawah juga nggak apa-apa, kalau misalkan di karpet ya. Jadi contohnya seperti ini, kalian foto seperti ini. Jadi buat bukti kalau kalian sudah mengerjakan tugas prakarya gitu. Seperti ini fotonya, cekrek, sudah foto ya. Lalu di share ke WA pengajar mata pelajaran prakarya. Untuk kelas 8D, 8E sama 8F kirim WhatsAppnya ke saya, Pak Valentino. Sudah tahu WA saya, nanti tanya ke KM kalau belum. Nanti saya akan cantumkan lagi di web. Lalu untuk kelas 8G, H, dan I itu ke Ibu Vera ya. Bu Vera Rika juga sudah saya cantumkan nomor handphonenya di web ya. Jadi misalkan
kan tugasnya baru saya buat hari ini, ya kan kalian harus mempersiapkan segala macam. Kalau misalkan kalian tidak siap untuk hari ini, boleh dikumpulin besok ya, karena kan kalian harus membeli bahan masaknya, kalian mempersiapkannya, masak dengan orang tua atau mau masak sendiri, lalu disusun seperti ini. Nanti akan saya kasih batas waktunya ya, batas waktu untuk pengumpulannya. Nah, jadi saya review lagi untuk tugas PJJ kali ini. PJJ kali ini adalah kalian hanya foto dan memberikan pendapat kalian ya. Yang pertama, kalian foto meja makan bersama dengan kalian di sebelahnya, seperti tadi sudah saya contohkan. Lalu yang kedua adalah kalian membuat di kertas folio atau kertas HVS yang di dalamnya kalian tulis. Yang pertama ya adalah apa sih makanan yang kalian buat bersama orang tua atau buat sendiri itu apa saja ya. Pilih salah satu makanan yang terdiri dari serealia, ubi atau kacang-kacangan ya, yang bisa kalian jelaskan cara membuatnya. Pilih salah satu saja. Misalkan tempe, bagaimana cara mengolah tempe, bagaimana cara mengolah nasi goreng dan sebagainya ya. Intinya bahan dari serealia, ubi dan kacang-kacangan. Pilih salah satu untuk kalian jelaskan bagaimana cara membuatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah berikan pendapatmu mengenai bagaimana sih rasanya makan bersama dengan keluarga ya, yang mungkin orang tuanya sering bekerja dan pulangnya malam ya, terus makannya jarang bersama dengan kalian, dan sekarang gara-gara pandemi jadi kalian sering makan bersama keluarga. Bagaimana sih perasaan kalian akhirnya kalian bisa berkumpul bersama keluarga, bisa makan bersama keluarga, itu saja. Nah, setelah kalian tulis, kalian foto kertas folio atau HVS-nya difoto dan kirimkan lagi ke saya dan Bu Vera ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. 8D, 8E, 8F ke saya, 8G HI itu ke Bu Vera ya. Cukup sekian untuk penjelasan materi singkat mengenai bab 4 dan bab 5 serta penjelasan tugas yang akan kalian lakukan. Bapak di sini mohon maaf jika dalam penyampaian masih kurang jelas. Mungkin nanti untuk selanjutnya boleh kalian tanya atau langsung japri ke saya mengenai tugas ini ya. Sebenarnya tugas ini gampang, kalian potret terus kalian tinggal beri pendapat saja, seperti itu ya. Semoga dengan PJJ ini kalian juga bisa bersyukur karena kalian bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Sekian untuk penjelasannya. Semoga kalian tetap sehat, belajar di rumah, jangan kemana-mana. Dan juga ingat ya, walaupun kalian bosan di rumah, tapi itu demi kebaikan kalian. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa mereda, bahkan hilang di Indonesia ini dan di dunia. Dan semoga kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi lagi, bisa belajar bersama lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dadah.